Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Sudaryadi, NIM 6101418151 dari Rombol BJKD. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil sebuah kewirausahaan, yaitu sebuah toko olahraga. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari lingkungan tempat tinggal saya, masih jarang peralatan olahraga yang dijual belikan. Tapi kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam menggunakan peralatan olahraga sangat banyak. Oleh karena itu saya melihat peluang untuk membuka usaha ini. Jadi di tempat saya itu dalam peralatan olahraga itu yang dijual belikan masih jarang. Sehingga saya membuka usaha toko olahraga ini agar masyarakat bisa menggunakan peralatan olahraga yang mereka cari. Usaha yang ingin saya buat yaitu membuka sebuah toko olahraga dalam menyediakan mulai dari pakaian olahraga, peralatan olahraga seperti bola, raket, sepatu, terus kaos kaki, dan aksesoris olahraga lainnya. Berbagai pakaian dan peralatan olahraga yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, terus klub olahraga, terus kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari pasar lokal maupun domestik. Ya, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Dalam kekuatan ini kita perlu menilai kekuatan dibanding dengan pesaing. Usaha yang kita miliki harus memiliki kualitas yang baik agar pembeli dapat dengan nyaman untuk membelinya. Kekuatan ini harus dinilai dari dalam dulu, baru setelah dari dalam kemudian menilai dari luar. Artinya dari dalam itu dari usaha kita, dari mulai manajemen kita itu bagaimana, terus baru kita menilai dari pesaing kita. Nah, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Digunakan untuk menilai kekurangan apa saja yang dimiliki dalam usaha kita, agar kedepannya dapat diperbaiki dan mendapat hasil yang optimal. Jadi dari kelemahan ini kita bisa optimalkan menjadi kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peluang. Peluang bisa digunakan ini bisa dari kekuatan, bisa dari kelemahan. Peluang digunakan untuk mencari peluang atau mencari celah agar usaha kita dapat terus berkembang, menyesuaikan perkembangan zaman dan tidak ketinggalan zaman. Jadi harus stabil di setiap zaman. Maksudnya di setiap tahun itu kan brand atau peralatan yang lain seperti sepatu, baju, dan peralatan aksesoris lainnya selalu berkembang. Seperti sepatu contohnya ada sepatu bola, itu ada ankle untuk melindungi para pemain sepak bola dari cedera ankle. Kemudian yang keempat yaitu threat atau ancaman. Dalam membangun usaha tidak mungkin berjalan mulus, pasti di dalamnya terdapat halangan dan rintangan yang ditempuh. Sebelum itu terjadi, maka kita harus mempersiapkan dari terjadi ancaman dengan cara menganalisis dan memiliki pikiran yang maju dalam menghadapi ancaman agar usaha tetap aman dan tidak mengalami kemunduran. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita harus mempertimbangkan dulu ancaman. Ancamannya itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Bisa dari dalam misalnya manajemen kita bagaimana. Kalau manajemennya buruk, maka usaha yang kita buat juga akan mengalami kemunduran. Terus yang dari luar, misal dari pesaing kita. Nah, dari pesaing kita itu dilihat, misal dia menjual produk di harga berapa. Nah, kita harus menyesuaikan. Apabila dari pesaing kita itu menjual produk lebih tinggi dari kita, maka kita harus menyesuaikan, harus di bawahnya. Misal otomatis konsumen yang membeli dia akan melihat dari harga produk. Nah, otomatis konsumen banyak yang datang ke toko kita.
Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian selanjutnya strategi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana dan berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan dapat dicapai. Yang pertama, strategi yang saya terapkan yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah pemilahan pasar berdasarkan keinginan, kebutuhan kelompok atau kecenderungan. Nah, seperti ini usaha toko peralatan olahraga yang harus saya buat tentunya juga harus memperhatikan ini. Yang pertama itu keinginan, dari keinginan masyarakat atau konsumen, kemudian kebutuhan yang mereka butuhkan itu apa aja, kemudian kebutuhan terus kelompok itu seperti klub bola atau klub renang itu yang mereka butuhkan apa ya, itu menjadi celah untuk kita menjual produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu strategi berorientasi pasar. Strategi berorientasi pasar merupakan upaya sadar sistematis dari pelaku industri dan perusahaan untuk bisa menjangkau pasar. Jadi untuk bisa menjangkau pasar, maka kita harus menerapkan seperti harga, terus ada pengembangan produk, kemudian ada kualitas produk juga, di mana itu akan mempertimbangkan konsumen untuk menjadi daya tarik bagaimana mereka akan datang ke toko kita atau ke toko olahraga tersebut. Kemudian ada strategi relasional pasar. Strategi relasional pasar ini merupakan pola komunikasi dan kepercayaan yang terjalin antar relasi atau mitra kerja dalam bidang industri dan dunia usaha. Jadi relasi ini sangat penting, di mana relasi ini adalah komunikasi yang terjalin dari kita usaha itu akan terjalin, maksudnya seperti ini, seperti kita menjual produk ke reseller. Nah, reseller ini kan menjadi relasi kita, maksudnya dia mengambil barang dari kita. Nah, itu akan menjadi relasi, atau mungkin dari produksinya langsung kita, misal saya mengambil barang di spek, maksudnya ya di produksi sepatu merek dalam brand itu spek yang lokal ya. Nah, seperti itu kita bisa dari situ, maka akan terjalin relasi. Saya bisa dari sponsor itu juga bisa termasuk dalam relasi. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan merek. Brand merupakan sebuah nama, simbol, atau ikon yang dibedakan dan memiliki keunikan tersendiri yang dapat diterima oleh konsumen. Jadi brand ini juga sangat mempertimbangkan atau sangat mempengaruhi penjualan kita. Misal kayak brand yang diinginkan masyarakat itu, nah maka yang kita jual juga yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai kebutuhan mereka. Misal kita jual sepatu dengan brand apa gitu, sepatu bola misal brandnya misal yang terkenal, yang lokal itu misal Ortus sama Spek. Nah, kita menjualnya dengan cara brand yang masyarakat atau konsumen inginkan itu apa, nah kita jual itu. Kemudian yang kelima itu strategi penjualan. Untuk pemasaran penjualan bisa di toko. Saya terapkan ya bisa di toko dan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau bisa juga melalui e-commerce. Dalam kondisi COVID-19 ini kan jarang, atau mungkin untuk di toko-toko itu dibatasi. Nah, caranya bisa menjual melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, ini adalah satu untuk bentuk kemajuan zaman atau iptek. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah
produk yang ingin saya jual sebagian besar yaitu sepatu bola, sepatu futsal, ada training, terus sepatu kets, terus raket badminton, terus bola takraw, bola voli, bola sepak, terus ada marker. Ini sebagian peralatan yang ingin saya jual, contohnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.